Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Julkaida dengan NIM B1A123018. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonometrika saya, yang dimana saya mengambil judul artikel tentang penerapan Error Correction Mechanism atau ECM model, pengaruh perdagangan internasional dan penanaman modal asing atau PMA terhadap PDB Indonesia. Di mana artikel ini membahas bagaimana perdagangan internasional dan investasi asing mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB Indonesia dari awal 2015 sampai pertengahan 2021. Penelitian ini menggunakan model mekanisme korelasi kesalahan atau ECM untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang dari ekspor, impor, dan penanaman modal asing atau PMA terhadap PDB Indonesia. Selanjutnya, tahapan-tahapan olah data ECM di EFURS. Yang pertama ada tahapan uji stasioner. Uji stasioner ini adalah tes untuk melihat apakah data berubah-ubah secara stabil atau tidak dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih data yang sama-sama tidak stabil atau tidak stasioner sebenarnya punya hubungan jangka panjang satu sama lain. Yang ketiga ada bentuk model ECM. Yang keempat, interpretasi model ECM. Yang kelima, uji diagnostik. Di mana uji diagnostik ini adalah serangkaian tes untuk mengecek apakah model regresi kita sudah benar dan layak digunakan. Nah, inilah hasil pengujian stasioner variabel penelitiannya, di mana dapat kita lihat variabelnya ada PDB, ekspor, impor, dan penanaman modal asing. Tingkat level P-value-nya itu adalah 0,51, 0,40, 0,20, dan 0,06. Kesimpulannya tidak stasioner. Mengapa? Karena dia lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Sedangkan freeze difference P-value-nya itu adalah 0,00, 0,00, 0,00, dan 0,00. Kesimpulannya stasioner. Mengapa? Karena dia lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Jadi dari tabel tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada tingkat level seluruh variabel tidak stasioner karena nilai p-value untuk setiap variabel lebih besar dari tingkat signifikan 0,00, 0,05, sehingga HO gagal ditolak atau ada akar unit. Pada tingkat freeze difference, ADF test menghasilkan nilai p-value yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 untuk setiap variabel, sehingga HO gagal ditolak atau tidak tepat unit run, dan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel stasioner pada freeze difference. Kondisi ini memunculkan dugaan akan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam jangka panjang atau keintegrasi. Untuk itu dilakukan regresi antara variabel terikat dan variabel bebas untuk membentuk persamaan jangka panjang dan dilakukan pengujian kointegrasi. Nah, inilah hasil estimasi persamaan jangka panjangnya, dapat dilihat pada tabel. Tabel ini menunjukkan hasil perhitungan untuk mengetahui apakah ekspor, impor, dan penanaman modal asing atau PMA itu berpengaruh terhadap PDB dalam jangka panjang. Angka-angka tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor ekspor, impor, dan PMA terhadap PDB. Dapat dilihat pada variabel ekspor, nilai koefisiennya yaitu 1,26%, yang artinya jika ekspor dinaikkan 1%, maka PDB akan naik sekitar 1,26%. Variabel impor di mana nilai koefisiennya yaitu minus 0,51%, minus 0,50%, yang artinya jika impor dinaikkan 1%, maka
PDB akan turun sebesar 0,51%. Yang selanjutnya itu PMA. PMA juga memiliki angka negatif, tetapi nanti kita lihat apakah pengaruhnya penting atau tidak. Untuk melihat apakah pengaruhnya penting atau tidak itu kita ke T statistik dan P value, di mana ini dia digunakan untuk mengecek apakah pengaruh itu signifikan atau tidak. Kalau P value-nya itu lebih besar dari 0,05, artinya dia itu tidak signifikan. Tetapi kalau P value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya dia signifikan. Kita lihat nilai ekspor impor, di mana P value-nya itu adalah 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Sedangkan impor, dia nilai P value-nya itu adalah 0,00 juga, yang artinya juga memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan PMA itu dia P value-nya itu 0,37, yang dimana lebih besar dari 0,05, artinya dia tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya pada probabilitas F statistik, di mana dia ini fungsinya untuk melihat apakah model ini layak digunakan atau tidak. Ketika F statistiknya itu koefisiennya lebih kecil dari 0,05, artinya dia layak digunakan. Ketika nilai koefisiennya lebih besar dari 0,05, artinya dia tidak layak. Dapat kita lihat bahwa di sini dia itu lebih kecil dari 0,05, jadi dia layak untuk digunakan. Sedangkan adjusted R squared-nya itu dia nilainya 0,663190, yang ini artinya sekitar 66% perubahan PDB bisa dijelaskan oleh oleh ekspor, impor, dan PMA. Sisanya 34% biasanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilai probabilitas F statistik dari persamaan jangka panjang adalah 0,0005 atau lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, sehingga hipotesis 0 ditolak pada taraf signifikan 5%, dan dapat dikatakan setidaknya ada satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap PDB. Secara parsial, nilai P value variabel ekspor dan impor lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis 0 ditolak. Sedangkan nilai P value dari PMA lebih besar dari 0,05, artinya hipotesis 0 gagal ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikan 5%, ekspor dan impor berdampak signifikan terhadap PDB dan pada jangka panjang. Namun PMA tidak berdampak signifikan. Selanjutnya, untuk membuktikan adanya kointegrasi antar variabel penelitian, dilakukan pengujian stasionaritas residual dalam persamaan jangka panjang dan argumen discrete failure atau ADF test. Jadi inilah hasil pengujian kointegrasinya. Ketika dapat dilihat pada tabel tersebut, ketika kita ingin melihat apakah data tersebut stasioner atau tidak stasioner, maka kita harus membandingkan antara nilai residual persamaan jangka pendeknya dengan nilai critical value-nya, di mana di sini nilai residual persamaan jangka panjangnya yaitu minus 4,11521, sedangkan nilai critical value-nya dari semua level 1 sampai 10 itu ada 3,72, 2,58, 2,63.
Dimana ketika kita membandingkan antara nilai residual persamaan jangka panjang dan critical value-nya, yaitu di sini nilai residual persamaan jangka panjang itu lebih kecil dari nilai critical value-nya, karena dia negatif 4,11521. Dia semakin ke kiri. Jadi dapat kita menarik kesimpulan bahwa residual dari persamaan jangka panjang telah stasioner di tingkat level, sehingga dapat dibuktikan bahwa terdapat kointegrasi antara variabel satu dan lainnya. Hal ini berarti terdapat hubungan keseimbangan antara variabel terikat dan variabel bebas. Dalam jangka panjang, di hal ini berarti terdapat hubungan keseimbangan antara variabel terikat dan variabel bebas dalam jangka panjang. Berdasarkan Granger representation theorem, maka hubungan antara variabel ini dapat dijelaskan melalui ECM dengan membentuk persamaan jangka pendek. Persamaan jangka pendek dibentuk dengan meregresikan first difference variabel terikat dengan first difference variabel bebas dan lag pertama, residual persamaan jangka panjang atau error correction theorem. Selanjutnya, hasil estimasi persamaan jangka pendek atau ECM model. Dilihat pada tabel, di mana nilai probabilitas F statistiknya itu persamaan jangka pendek sebesar 0,011654 atau lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, sehingga hipotesis 0 ditolak pada taraf signifikan 5% dan dapat dinyatakan setidaknya ada satu variabel bebas dengan pengaruh signifikan terhadap PDB. Secara parsial, nilai p-value variabel ekspor dan impor lebih kecil dari 0,05. Artinya, hipotesis 0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikan 5%, variabel ekspor dan impor berpengaruh signifikan terhadap PDB dalam jangka pendek, sedangkan variabel PMA tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik, di mana ada normalitas, non autokorelasi, homoskedastisitas, dan multikolinearitas, di mana semua asumsinya itu terpenuhi karena nilai p-value-nya itu semuanya lebih besar dari 0,05. Sedangkan nol multikolinearitas itu FIF-nya dia itu semua nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, artinya juga dia terpenuhi. Karena semua asumsi klasiknya telah terpenuhi, artinya model regresi yang digunakan ini valid dan sehat, dapat hasilnya layak dipercaya dan sudah memenuhi syarat untuk disebut model blue. Selanjutnya, nilai ECT-nya menginformasikan tentang tingkat kecepatan koreksi ketidakseimbangan periode waktu sebelum model kondisi sebelumnya pada kondisi saat ini. Dari pemodelan ECM yang dilakukan, diperoleh koefisien ECT sebesar minus 0,328466, yang berarti ketidakseimbangan pada periode waktu sebelumnya akan dikoreksi sebesar 32,84% pada periode sesudahnya sebagai akibat dari pengaruh jangka pendek dari variabel ekspor, impor, dan PMA. Kemudian ketidakseimbangan yang tersisa sebesar 67,15% akan dikorelasi pada periode berikutnya. Pada jangka panjang maupun pendek,
dengan tingkat signifikan 5%, variabel ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDB Indonesia, sedangkan impor berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PDB Indonesia. Dari model ECM diperoleh nilai koefisien pertumbuhan ekspor adalah 0,472371, yang berarti bahwa setiap peningkatan ekspor luar negeri sebesar 1% akan meningkatkan minus 0,187808. Artinya setiap kenaikan impor luar negeri sebesar 1% akan menurunkan PDB sebesar 0,187808% dengan asumsi ceteris paribus.